Kejari kembali periksa Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Bintan, ditulis oleh Abdul Shohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Pena, portal berita online terdepan dan terpercaya. Penyidik Kejaksaan Negeri Bintan kembali memanggil Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Bintan, Heri Wahyu, terkait kasus pengadaan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA Tanjung Uban di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Benarkah Heri Wahyu terlibat kasus korupsi pengadaan lahan TPA tersebut? Inilah Mata Pena. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share agar sahabat Mata Pena dilancarkan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Bagi yang sudah like, subscribe, dan share, kami doakan panjang umurnya dan murah rezekinya. Sahabat Mata Pena, Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bintan, Fajrian membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ya, benar. Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, kami telah memanggil kembali Kepala Dinas Perkim Bintan, katanya. Pemanggilan ini hanya bersifat memeriksa keterangan terhadap Heri Wahyu atas kasus pengadaan lahan tempat pembuangan akhir Tanjung Uban, Bintan, yang tengah diselidiki oleh pihak Kejaksaan Negeri Bintan. Jadi beliau kami panggil sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Beliau datang untuk kami mintai keterangannya, jelas Fajrian. Sahabat Mata Pena, sebelumnya Kejaksaan Negeri Bintan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi atas dugaan korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir di Tanjung Uban, Bintan. Dugaan korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir senilai 2,4 miliar tersebut saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bintan. Dana pengadaan lahan tempat pembuangan akhir tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Bintan tahun 2018. Kami sudah menerima perlimpahan perkara tersebut dari bidang intelijen dan akan segera kami tindak lanjuti, ujar Fajrian. Sahabat Mata Pena, kasus ini masuk tahap penyelidikan setelah sebelumnya tim intelijen Kejaksaan Negeri Bintan menemukan adanya indikasi melawan hukum. Dari indikasi tersebut, awal dugaan korupsi kasus ganti rugi lahan tempat pembuangan akhir Tanjung Uban mulai tercium. Ganti rugi lahan tersebut diduga tidak dibayarkan kepada yang berhak. Hal inilah yang memicu persoalan di ranah hukum. Untuk perkembangannya nanti kami akan sampaikan. Soalnya kami masih melakukan penyelidikan, ujar Fajrian. Pihak Kejaksaan Negeri Bintan telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan seluas 20.000 meter persegi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Jika ada pendapat, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini dengan klik logo Mata Pena di pojok kanan bawah layar monitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut itu adalah suatu delik aduan yang diadukan adalah peristiwanya. Jadi di sana orang yang korban yang dirugikan ini harus melakukan pelaporan dan membuat pengaduan yang intinya agar dituntut peristiwa pidana dan sebagainya. Itu intinya seperti itu. Misalnya pasal 284 tentang zina, kemudian 287 yaitu bersetubuh dengan anak di bawah umur padahal diketahuinya dia masih belum cukup umur. Dan ini unsurnya bukan ada bujuk rayu atau pemaksaan ya, intinya ada sifat suka sama suka dan tidak ada unsur bujuk rayu sama sekali. Nah, ini pasal 287, kemudian pasal 310 pencemaran nama baik, ada juga pasal 332 yaitu melarikan anak di bawah umur. Nah, ini merupakan delik aduan absolut. Artinya apa? Delik aduan absolut itu delik aduan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam penuntutannya. Misalnya begini, misalnya dalam perkara zina ya, ada seorang suami melaporkan istrinya berzina atau seorang istri melaporkan suaminya berzina dengan orang lain. Nah, ini tidak bisa dia hanya menuntut kepada pihak yang lain itu atau pihak yang laki-laki atau pihak wanitanya. Dia tidak menuntut istrinya atau suaminya, itu tidak bisa. Jadi karena dilakukan peristiwanya maka dua-duanya harus diproses. Tentunya apabila memenuhi dua alat bukti yang cukup. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Berbeda dengan delik aduan relatif. Kalau delik aduan relatif ini misalnya dalam pasal 367 ya, atau pencurian dalam keluarga, ini bisa dipisah-pisahkan. Misalnya ada seorang orang tua atau bapak yang barangnya dicuri oleh anaknya, misalnya begitu. Ada dua orang anak, si A sama si B. Dia bisa memilih bahwa hanya akan menuntut si A saja atau hanya menuntut si B saja, itu bisa memilih. Itu delik aduan relatif. Kalau delik aduan absolut tadi peristiwanya yang dilaporkan maka tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, dalam delik aduan ini artinya bisa dilakukan pencabutan. Kalau dalam tindak pidana yang pelaporan itu tidak bisa dilakukan pencabutan, tapi kalau delik aduan ini bisa dilakukan pencabutan. Pencabutannya adalah 3 bulan setelah diadukan atau dilaporkan. Tapi dalam prakteknya, dalam penzinahan misalnya, itu sebelum hakim meneruskan perkaranya, biasanya pada persidangan awal itu ditanyakan, sebelum memeriksa saksi itu ditanyakan apakah pihak korban akan mencabut atau tidak. Kalau umpamanya pihak korban menginginkan untuk mencabut peristiwa tersebut karena sudah berdamai, ya sudah, maka alat-alat negara berupa penegak hukum juga harus tunduk kepada itu. Maka perkara itu harus dihentikan. Dan apabila sudah dicabut umpamanya, perkara yang sudah dicabut, sudah ada perdamaian, itu tidak bisa diajukan kembali. Ini delik aduan itu sifatnya seperti itu. Jadi memang harus ada korban yang mengadukan atau melaporkan. Itu saya kira tadi tentang perbedaan antara pengaduan dan pelaporan. Berikutnya pertanyaan yang keduanya adalah perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Nah, ini memang sering sekali di masyarakat kita masih rancu ya, sebenarnya apa sih penyelidikan, apa sih penyidikan, bedanya apa, kok ini baru lidik, oh ini sudah sidik, sudah penyidikan dan sebagainya. Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau di hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana sudah diatur sebenarnya. Namanya penyelidikan itu di pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Nah, jadi intinya kalau penyelidikan itu baru mencari apakah ini peristiwa pidana atau bukan gitu. Tapi kalau penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dan
guna mencari siapa tersangkanya atau siapa pelakunya. Jadi kalau penyelidikan itu belum tentu mencari apakah itu peristiwa pidana atau bukan, namun kalau penyidikan itu sudah ini peristiwa pidana, tapi upaya-upaya untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan menemukan siapa tersangkanya, siapa pelakunya. Sebenarnya tindakan penyelidikan itu bagian dari tindakan penyidikan. Artinya begini, apabila penegak hukum mendapatkan laporan dari seseorang tentang adanya suatu dugaan tindak pidana, maka penegak hukum itu tidak serta-merta memakan mentah-mentah laporan itu. Tentunya dia harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dia harus mencari dulu apakah ini suatu peristiwa pidana atau bukan, atau ini suatu jangan-jangan ini peristiwa perdata, atau jangan-jangan ini peristiwa itu sebenarnya tidak ada tapi hanya diada-adakan oleh pelapor dan sebagainya. Maka itu dilakukan rangkaian penyelidikan. Penyelidikan ini bisa dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Bahkan begini, saya yakin teman-teman di sana itu secara tidak langsung pernah melakukan penyelidikan ya, bukan penyidikan. Penyidikan itu memang kewenangan dari aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang sudah diamanati oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Mungkin di masyarakat ataupun kita secara tidak langsung pernah melakukan penyelidikan. Misalnya seorang suami yang curiga terhadap istrinya, atau seorang istri yang curiga terhadap suaminya tentang kegiatan-kegiatan di luar dia apa, maka dia melakukan penyelidikan. Misalnya dia melakukan tindakan membuka HP-nya, meneliti dengan siapa dia berkomunikasi. Kemudian bisa juga dia menanyai tetangganya, menanyai teman-temannya secara tertutup, dengan siapa dia keluar. Kemudian bisa juga dia mencari-cari bukti di kantong celananya yang akan dicuci namanya. Itu sebenarnya itu tindakan penyelidikan untuk menjawab kecurigaan tadi. Itu secara tidak langsung mungkin kita sudah melakukannya. Tapi dalam konteks penegakan hukum, penyelidikan ini memang diatur secara undang-undang. Memang yang perbedaan mendasarnya adalah dalam penyelidikan tidak pro justisial, artinya belum boleh ada upaya paksa apapun. Kalau misalnya klarifikasi misalnya, itu sama-sama surat yang dilayangkan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu, itu sifatnya undangan kalau masih penyelidikan, jadi bukan panggilan. Jadi sifatnya masih undangan untuk datang dilakukan klarifikasi. Kalau penyidikan itu sudah ada upaya paksa atau sudah pro justisial, di sana sudah boleh melakukan penahanan, bisa boleh melakukan penyitaan, penggeledahan dan sebagainya. Itu sudah ada upaya paksa. Memang rangkaian penyelidikan ini kalau dalam penegak hukum memang diperlukan, tujuannya agar penyidikannya matang, agar tidak salah langkah. Penegak hukum agar tidak salah langkah, karena dalam penyidikan ini upaya paksa menghindari seminimal mungkin adanya pelanggaran hak asasi manusia. Jangan sampai perkara yang dilaporkan belum tahu apa-apa, belum ini jelas ada pidana atau bukan, belum tahu ini peristiwa ini benar atau tidak, sudah melakukan penyidikan, sudah melakukan penyitaan, sudah penahanan dan sebagainya. Ini tentunya ini menyalahi ketentuan. Maka dari itu rangkaian penyelidikan ini biasanya dilakukan setelah ada pelaporan, setelah ada informasi, untuk menentukan apakah bisa tidaknya dilakukan penyidikan. Saya kira itu jawaban dari kami. Mudah-mudahan Aruna dan rekan-rekan sekalian jelas dengan jawaban ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami membuka kembali apabila teman-teman akan bertanya kepada kami seputar hukum, seputar kejaksaan, silahkan di DM IG kami ataupun di kolom-kolom komentar di sosial media yang kami miliki. Saya kira demikian. Tetap sehat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.